Ya, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini ya kita melanjutkan pertemuan kita sebelumnya ya. Jadi jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagian dari pemrograman Java itu terkait dengan selection ya, kemudian juga mengenai perulangan ya, loop ya. Dan maka pada kesempatan kali ini nanti kita akan bahas mengenai metode ya. Ya, nanti secara tidak langsung ya sedikit demi sedikit ya kita sudah memasuki bagaimana cara melakukan pemrograman dengan berbasis objek ya. Jadi object oriented programming. Baik, saya coba share slide-nya. Bisa terlihat ya? Sudah, Pak. Jadi di dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya pada pertemuan keempat kali ini yaitu mengenai penggunaan metode ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan metode ya? Metode itu dapat digunakan ya, untuk menggunakan ulang ya, untuk reuse ya kode program. Kemudian juga menyederhanakan coding ya, dan menjadikan lebih mudah dalam maintenance ya. Nah, mengapa demikian? Karena dengan menggunakan metode kita berusaha membuat sekumpulan ya perintah-perintah itu dalam sebuah fungsi atau sebuah manfaat tertentu ya, yang mana nanti perintah itu bisa digunakan kembali di lain kesempatan ya. Sehingga mudahnya kita tidak perlu menulis ulang ya untuk hal-hal yang sama. Jadi nanti kita tinggal mengganti argumen ya atau data input yang akan digunakan di metode tersebut ya. Nah, sebenarnya secara tidak sadar kita juga sudah menggunakan ya metode-metode yang sudah disediakan ya oleh Java ya. Contoh metode yang sudah biasa kita gunakan misalkan untuk nge-print teks ya, jadi system out println, kemudian exit ya keluar dari program ya. Kemudian juga fungsi-fungsi matematika ya. Ini mungkin belum kita pakai. Misalkan untuk pangkat ya, dan juga untuk mengenerate atau menghasilkan bilangan random ya. Jadi di dalam metode itu tentu ada algoritmanya, ada rumusnya ya. Cuma kita tidak perlu untuk mengakses atau tidak perlu membaca bagaimana program itu berjalan di dalam metode yang telah tersedia ya. Jadi kita tinggal menggunakan saja. Nah, ini contohnya. Nah, misalkan yang sisi kiri ini ya, yang sisi kiri ini ada sebuah loop ya, yang mana loop itu dimulai dari indeks pertamanya 1 ya, sampai dengan indeks I itu kurang dari atau sama dengan 10 ya, berarti mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai dengan 10 ya. Kemudian ada sebuah nilai ya, variabel sum ya, integer juga ya, yang mula-mula bernilai 0 ya. Kemudian nilai sum ini diakumulasikan ya, cara mengakumulasikannya ya, jadi dengan menggunakan tanda plus dan sama dengan ya. Nah, plus sama dengan itu bermakna seperti ini ya. Jadi sum plus sama dengan I bermakna sum sama dengan sum ditambah I yang saat itu dimunculkan ya, atau dihasilkan ya. Jadi kalau misalkan sum plus sama dengan 1, nah ini maknanya sum sama dengan sum plus 1. Jadi sumnya secara konstan ditambah dengan 1 terusnya.
Nah, di sini sumnya ditambah dengan I saat itu, saat I yang ada saat itu. Ya. Sehingga kalau kita melihat lagi di loop di sini, ya, tentu I itu akan berubah ya dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 10. Ya. Jadi yang pertama tentunya sum sama dengan sum plus 1. Ya. Jadi 0 sama sum sama dengan sum yang mula-mula adalah 0, berarti 0 plus 1. Ya, berarti 0 plus 1, 1. Nah, itu untuk loop yang pertama, atau putaran yang pertama. Ya. Dan putaran yang kedua, nah tentu sumnya tidak lagi bernilai 0, ya, namun bernilai 1. Ya. Sehingga sum plus sama dengan sum plus I. Nah, sumnya sudah bernilai 1, kemudian I-nya sudah naik, ya, bukan lagi 1 tapi 2. Ya. Jadi 2 plus 1 sama dengan 3. Sehingga sum pada iterasi yang kedua atau putaran yang kedua itu akan bernilai 3. Ya. Kemudian lanjut lagi ke putaran yang ketiga, sum plus sama dengan sum plus I. Ya. Sum yang dari putaran kedua tadi adalah nilainya 3. Ya. Kemudian ditambah dengan I-nya sudah terupdate. Ya. I-nya sudah 1, 2, kemudian I yang ketiga. 3 tambah 3 sama dengan 6. Dan nilai 6 itu kemudian diakumulasikan lagi atau diberikan lagi ke sum. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini adalah untuk interval dari 1 sampai dengan 10. Ya. Nah, kemudian baris berikutnya kita ingin perhitungan dengan cara perhitungan yang sama, ya, namun dibedakan dengan intervalnya. Jadi intervalnya tidak lagi mulai dari 1 sampai dengan 10, ya, namun intervalnya dimulai dari 20 sampai dengan 37. Ya. Nah, kemudian cara prosesnya sama. Ya. Jadi mula-mula inisialisasi 0, kemudian nanti assign dengan nilai 20, sehingga sumnya juga naik 20, kemudian 20 ditambah 21, 21 hasilnya berapa, kemudian 41 misalnya, ya, kemudian 41 ditambah dengan 22 dan seterusnya. Nah, demikian juga yang ini, yang ketiga, ya, cara menghitungnya sama dengan yang dua loop sebelumnya. Ya. Namun perbedaannya itu adalah dimulai dari 35, ya, sampai dengan 49. Nah, 3 cara atau 3 metode ini bisa kita kelompokkan, kita anggap sama, ya, karena cara perhitungannya sama. Namun yang beda adalah nilai awal dan akhir, indeks yang digunakan. Ya. Jadi yang pertama indeks awalnya 1 sampai dengan 10, yang kedua indeks awalnya 20 sampai dengan 37, dan kemudian untuk yang ketiga, loop yang ketiga itu indeksnya dari 35 sampai dengan 49. Ya. Sehingga karena ini kita anggap cara menghitungnya atau rumusnya sama, maka kita bisa buat sebuah metode, ya. Jadi ini sebuah metode, ya. Sebuah metode yang nanti bisa diubah, ya, dengan cara mengubah nilai awal, ya, dan nilai akhir, ya. Maksudnya nilai indeks awal dan indeks akhir. Ya. Sehingga ini adalah metode yang digunakan, ya. Jadi ini kelasnya, nama kelasnya adalah metode demo, ya. Kemudian di sini ada 2 metode, ya, metode yang main, yang utama, dan kemudian dari metode utama itu bisa memanggil sub metode, karena seperti itu, ya, atau metode lain yang dijalankan dengan inputan yang diberikan di metode yang utama, yang main. Jadi syaratnya memang dalam satu kelas Java, nah itu harus ada, ya, metode main yang utama itu harus ada. Kemudian baru kita nanti bisa membuat metode-metode lain yang merupakan turunan, ya, dari metode-metode yang sudah ada. Ya. Sehingga kelas ini program dalam bentuk metode demo Java ini dijalankan pertama kali itu akan menjalankan metode yang ada di main yang utama. Ya. Nah, di sini perintahnya, ya, system out println sum from 1 to 10 is, ya, jadi jumlah dari 1 sampai dengan 10 is, ya. Nah, kemudian sum itu akumulasi, ya. Nah, ini memanggil metode sum, ya. Jadi tidak dikerjakan di blok metode main, ya, tapi dia keluar, ya, keluar dari blok main, keluar memanggil metode sum, ya, yang ada di sini. Ya.
Kemudian di sini ada 2 argumen ya, atau 2 isian. Nah, ini juga nanti harus diperhatikan ya. Urutannya harus sesuai, kemudian tipe datanya harus sesuai juga. Nah, di sini ada 2 argumen ya, 1 dan 10. Nah, ini harus sesuai dengan di sini ya. Ini 2 argumen juga, yaitu I1 dan I2 ya. Sama-sama bilangan integer atau bilangan bulat. Sehingga ini cocok ya. Cocok di sini. Nah, kemudian hasil akumulasinya ya, kalau di sini kalau yang main itu void ya, kosong, berarti dia tidak memberikan return atau tidak memberikan nilai keluaran ya. Nah, berbeda dengan metode yang sum ini ya. Sum ini dia punya nilai keluaran ya. Nilai yang akan diberikan atau dikembalikan ke metode main ya. Sehingga kalau kita berikan 1 dan 10, kemudian kita masukkan di sini ya. Ini inisialisasi untuk result hasil akumulasinya yang mula-mula 0 ya. Kemudian kita gunakan loop yang sama ya, seperti ini ya. 1 sampai 10 ya, diakumulasikan di variabel result. Nah, kemudian nilai dari result inilah yang nanti di return atau dikembalikan dari metode sum. Kemana? Ke sini ya, ke metode main ya. Jadi jumlahan ini misalkan ini kan akumulasi ya, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3 dan seterusnya ya. Katakanlah jumlahnya 30 misalkan seperti itu ya, jumlahnya 30 ya. Maka nilai di sini akan diganti dengan 30 ya, keluaran dari metode sum ini ya. Nah, demikian juga yang baris ke-11 ya, di metode main saat ada permintaan ya, sum dari 20 sampai dengan 37 ya. Maka Java akan mengarahkan ya alur program itu langsung menuju ke baris pertama ya, untuk menjalankan metode sum ya, dengan argumen 2 bilangan bulat, 2 buah bilangan bulat secara berurutan ya, yaitu 20 dan 37 ya. Diolah, kemudian hasilnya ada yang merupakan bilangan bulat juga atau bilangan integer, dan nanti hasil itu dikembalikan lagi sebagai tampilan di baris 11 ya. Demikian juga di baris ke-12 ya. Nah, ini kira-kira manfaat metode adalah seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mengupdate metode rumusnya misalkan, nah, maka kita tinggal mengupdate 1 blok ini saja ya. Ya, berbeda jika kita gunakan konvensional seperti sisi kiri ini ya. Kita menulis rumus yang sama ya, dengan data inputan yang berbeda 3 kali ya. Nah, kalau ada salah di sini ya, misalkan di sini bukan sum plus sama dengan i ya, tapi sum plus sama dengan 2 kali i ya. Harusnya seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini berarti kita harus mengedit 3 baris ya. Nih, di sini, di sini, di sini ya. Jadi di 3 blok ini kita harus edit satu-satu ya. Kalau terlewat maka akan beda hasilnya ya. Nah, kalau dengan menggunakan metode ya, maka cukup kita edit di 1 blok ini saja ya, yang akan rumus yang baru atau pengolahan data, model pengolahan data yang baru itu akan digunakan di semua permintaan yang ada di sini ya, baris 10, 11 atau 12 ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Kemudian juga untuk mengurangi error dalam programming ya. Nah, bisa jadi salah ini sudah benar mengetiknya di sini di 2 blok pertama, dan yang blok ketiga salah ketik ya, misalkan lupa memberi tanda semikolon atau tidak lupa memberi tanda sama dengan ya. Jadi error di sini, padahal yang blok pertama dan kedua ya, cara menulisnya sudah benar ya. Sehingga namun yang di blok ketiga karena lelah misalkan jadi salah di sini ya. Nah, sehingga makin banyak baris yang ditulis itu peluang kita salah ketik ya, terus kurang lengkap menuliskan kode program itu makin besar ya. Nah, kalau ini jumlah barisnya sedikit ya, hanya 6 baris saja, sehingga kalau misalkan benar ya pasti sudah akan benar di semua request yang ada di sini, pemanggilan yang ada di sini ya. Nah, kira-kira itu ide dasar dari metode ya. Nah, kemudian kita melihat strukturnya ya, bagaimana struktur sebuah metode ya.
Jadi ada namanya method header, jadi paling atasnya ya, yang bisa menjadi ciri ya sebuah blok method ya. Nah, ini ada dua ya, modifier ya, public, static ya. Kemudian yang ini mungkin yang saat ini perlu kita bahas yaitu return value type ya, tipenya apa? Apakah integer ataukah double ya, ataukah kalau memang metode itu tidak mengeluarkan nilai tertentu ya, sehingga bisa kita isi void ya. Nah, ini dalam hal ini integer ya. Kemudian method name ya. Nah, ini nama metode ya. Mungkin kita ingat lagi ya pada pembahasan-pembahasan sebelumnya ya, bahwa kalau nama metode maka harus diawali dengan huruf kecil atau besar? Huruf kecil ya. Kalau nama metode, nama variabel, nah itu harus diawali dengan huruf kecil. Nah, kemudian argumen ya. Nah, ini argumennya tidak selalu tidak selalu dua ya, boleh lebih ya, tergantung kita ingin mengolah berapa data sebagai inputan ya. Kemudian jenisnya juga boleh bervariasi ya. Jadi kalau misalkan di sini double, di sini string itu bisa ya, tidak masalah. Jadi tidak harus ini integer semua dalam satu argumen yang sama ya. Nah, ini bisa bervariasi. Nah, kemudian kita beri nama variabelnya ya, nama variabel di sini 61, 62 ya, ini nama variabelnya. Dan ingat nama variabel ini hanya berlaku di satu blok ini saja ya. Jadi satu metode max ini saja ya. Ini untuk mencari nilai maksimum ya dari dua bilangan yang diberikan. Nah, kalau nanti misalkan 61 ini kita panggil ya di blok main ya, nah itu tidak akan tahu ya, jadi blok mainnya tidak akan tahu ya, kecuali namanya dibuat sama ya, jadi nama di blok main kita buat sama 61 ya, maka akan terpanggil. Tapi 61 yang di blok main itu beda dengan 61 yang di dalam atau di internal di method main ya, maksudnya itu ya. Jadi ini sifatnya lokal ya. Kemudian ini inisialisasi ya, resultnya ya, tipe integer ya. Nah, kemudian ini perbandingannya ya, ini menggunakan case yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi kalau bilangan 1 ya, 61 terlebih dari 62 ya, maka result ya sama dengan 61 ya, maka 61 dianggap lebih besar ya maksimal. Nah, yang lain apa? Nah, yang lain untuk kondisi 61 kurang dari 62 ya, atau 61 sama dengan 62. Nah, itu hasilnya adalah 62 ya. Jadi kalau kondisi sama ya, itu memang kita harus putuskan ya, kalau sama nilainya kalau sama emang 1 ya, pasti antara 61 dan 62 pasti sama. Jadi walaupun kita pilih 62, 61 pun juga akan nilainya itu ya. Jadi yang sama atau kurang dari akan masuk di sini. Kemudian karena nilai result ini sudah diperoleh ya, maka nilai result inilah yang akan dikembalikan ya, dengan dikembalikan oleh metode max ya. Nah, kemudian hasil dari max ini ya, yang result ini, nah nanti akan diberikan ya, kalau saat menjalankan. Kalau ini kan di dalam metodenya ya, dalam metodenya seperti ini. Dan saat menjalankan, nah kita beri dua variabel main ya, x, y ya. Nah, ini variabel yang mungkin dari metode main ya, di sana namanya xy ya, kita tempatkan di sini, maka x ini akan oleh program Java itu x ini akan dimasukkan ya, akan diisikan ke 61 ya. Kemudian y akan ke 62 ya. Nah, kalau ini hasilnya yang lebih besar ya, misalkan x dan y-nya kita isi 10 dan 5 ya, maka
10 akan lebih besar dari 5 ya, maka di sini Z-nya adalah 10 ya, karena ini kita isi 10 dan 5. Kalau X 10, Y 5 misalkan. Atau sebaliknya kalau misalkan X nilainya 3 ya, Y isinya 14 ya, maka Y-nya lebih besar ya. Maka hasil dari metode ini ya adalah 14 ya. 14 itu kemudian nanti diinputkan ke Z ya, ke variabel Z. Nah, kemudian untuk memanggil metode dan kemudian menjalankan metode, kode yang dalam memanggil metode dan menjalankan metode, menjalankan kode yang ada dalam metode, itu adalah proses pemanggilannya ya. Untuk menjalankan sebuah metode, maka kita harus melakukan call ya, ataupun invoke atas metode tersebut ya. Jadi ini kelas ya, misalkan kelas tes maksimum ya, tes max ya. Kemudian ini ada dua metode, ini yang main ya, yang main. Kemudian ini yang metode max ya, yang nanti akan dipanggil ya oleh metode main. Program melakukan call atas metode atau fungsi disebut sebagai caller ya, yang manggil yang ini yang main. Ya. Kemudian metode bisa memberikan nilai keluaran tertentu ya, menghasilkan output ya, dan bisa juga hanya sekedar menampilkan nilai tertentu ya. Nah, kalau yang ini dia akan memberikan nilai ya, nilai max result ya, nilai maksimumnya ya. Sehingga nilai maksimum itu akan diisikan ya ke variabel ini ya, larger ya, tipe integer ya, yang nanti akan ditampilkan ataupun diolah selanjutnya. Nah, sedangkan kalau sistem outprint learn itu sifatnya dia tidak memberikan nilai, jadi hanya menampilkan, jadi hanya menampilkan string yang diberikan. Ya. Nah, ini alur pemanggilan ya, metode lain ya. Jadi ini kalau ini dari main ya, kemudian ketemu max ya, maka akan memanggil ya ke metode yang lain ya. Kemudian dicocokkan ya antara i dan j-nya ya. Di sini integer, kemudian i5, j-nya 2 ya. Kemudian tipenya juga sama ya, integer sehingga pas ya. Maka akan diolah di sini ya. Jadi kalau 5 dan 2, I dan J di sini 6, jadi 61 dan 62, maka 5 dan 2 akan true di sini ya, di blok yang pertama ya. 5 lebih dari 2 ya. Maka max result ini sama dengan 5 ya. 5, maka tidak perlu mengerjakan yang else ya, maka langsung ke baris yang terakhir ya, return 5 ya, maka 5 max result 5. Nah, akan diberikan langsung ke K. Nah, jadi ini keluar sebentar, keluar dari blok metode main, kerjakan metode max, ya, dapat hasilnya 5, kemudian 5 kembalikan lagi masukkan lagi ke variabel K. Kemudian sehingga K di sini akan terupdate ya, nilainya 5 ya. Karena hasil perbandingan antara I dan J mana yang lebih besar. Dan tinggal ditampilkan aja dengan menggunakan sistem outprint learn ya. Nilai maksimum dari 5 dan 2 adalah 5 ya, karena sudah dibandingkan. Yang mungkin kita coba. Ini terlihat ya pada program. Kelihatan, Pak. Jadi ini misalkan untuk melakukan kelas ya, tes maksimum tadi ya. Ini adalah satu blok, ini adalah main ya, jadi yang utama yang ini ya. Nah, semuanya masuk dalam satu blok kelas ya. Nah, tentu kita harus menentukan metode yang main, yang utama. Nah, kemudian akan memanggil metode yang lain ya, yang berada dalam satu kelas. Ya.
Dan bahkan nanti untuk selanjutnya sangat memungkinkan juga ya kita memanggil metode yang berada di kelas yang lain ya, atau bahkan nanti di modul atau package yang lain ya. Namun untuk sementara pemanggilan antar satu metode ke metode yang lain ini masih dalam satu kelas ya, gitu ya, agar mungkin nanti lebih mudah dijelaskan. Tapi nanti untuk pertemuan selanjutnya kita nanti juga akan mencobakan sebuah metode yang memanggil metode lain namun berada dalam kelas yang berbeda ya. Walaupun kembali lagi kita sebenarnya juga sudah mempraktekkan ya, jadi misalkan sistem out print learn seperti ini, dan kita memanggil metode yang tidak ada di kelas yang kita buat ya, test marks ya, ini tidak ada di sini public static ya, misalkan void ya, print learn ya, nanti kita tidak ada di sini, tapi kita memanggil kelas yang sudah disediakan oleh Java ya, sehingga kita tinggal pakai di sini. Nah, ini kita isi berapa? 20 misalkan ya. Dan ini kita isi 10 ya. I lebih dari J ya. Nah, ini kita run. Ini adalah outputnya ya. Nilai maksimum dari 20 dan 10 adalah 20 ya. Jadi ini dari sini dia langsung mengerjakan yang ini. Jadi dibandingkan 61 itu ada 20, J itu ke 62 ya, 10 dan 20 dan 10 ya, maka akan dijalankan yang perintah 14 ini ya, 20 lebih dari 10 ya, sehingga hasilnya max resultnya adalah 20 ya. Dan kembalikan lagi di nilai metode max ini diisikan ke nilai variabel K ya, dan variabel K ditampilkan di sini. Nah, kemudian kalau kita tukar, misalkan yang I-nya lebih kecil ya, 3 misalkan, kemudian J-nya kita beri nilai 80 ya. Nah, 3 dan 80, nah, maka yang ini false kan, 3 dan 80 ya, 3 lebih dari 80 false ya, maka yang perintah baris 15 tidak dikerjakan ya, maka dikerjakan yang lain ya, yang ini ya, max result 62 ya, berarti nilai yang kedua adalah 80 ya, maka dengan argumen 3 dan 80 hasilnya adalah 80 ya, 80 kemudian diisikan ke K dan K-nya akan ditampilkan di sini. Ini hasil teks akhirnya adalah nilai maksimum dari 3 dan 80 adalah 80 ya. Nah, bagaimana kalau kita isi sama ya, 100 sama dia akan mengerjakan yang ini juga, yang termasuk yang else ya, karena 100 tidak tidak lebih dari 100 ya, maka akan masuk ke sini ya. Jadi 100-nya ini diambilkan dari nilai 62 ya, dari nilai argumen kedua ya, karena dikerjakan yang baris ke-17 ini. Sampai di sini ada yang tanyakan, silakan. Ada? Oh ya, Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Nah, berarti dalam satu pemrograman tuh kita bisa banyak pakai public statiknya ya, Pak? Lebih dari satu. Kayak di codingan kan kita ada public static end ataupun public static void. Nah kan ini yang kita pakai itu di metode kan ada 2 ya, Pak? Ya. Nah berarti kita bisa pakai lebih banyak lagi ya, Pak? Lebih dari satu. Bisa. Oke. Ya. Sip kalau gitu. Makasih, Pak. Ya nanti itu yang tantangan kita ya sebagai yang mendesain program ya. Apakah kita akan mengelompokkan dalam
fungsi-fungsi itu yang kecil-kecil jadi satu metode yang terpisah, ya. Atau nanti itu ada berapa fungsi kita gabung jadi metode yang sama, ya. Nah, itu nanti kita seperti yang ini, ya. Ini seperti ini, ya. Nah, ini kenapa kita memilih 3 ini dijadikan saja satu metode, karena kita melihat karakteristiknya sama, ya. Jadi kita melihat karakteristiknya sama, ya. Nah, nanti dalam buat program, nah kita merasa ini kok ada sesuatu pekerjaan yang sama berulang, ya. Nah, maka kita mulai berpikir ini bagian dari program ini sebaiknya dijadikan dalam satu metode, ya, karena dia sesuatu yang satu tapi bukan satu perintah aja, ya, ada beberapa rangkaian perintah, ini kan rangkaian perintah, ya, namun berulang kali dilakukan satu blok. Nah, makanya kita berusaha mengkelompokkan, ya, dan kita memutuskan ini jadi satu metode, ya. Nah, itu nanti kita juga harus bisa menentukan, ya, kalau ini kan karena contoh, ya, karena contoh mungkin cuma 4 baris saja jadi satu metode, ya. Nah, mungkin kalau dalam implementasi, ya mungkin ini lebih, ya, dari 4 baris baru bisa berkelompok misalkan, ya, jadi satu metode yang kira-kira karakteristik sama, ya. Jadi kira-kira fungsinya sama dan itu dilakukan berulang kali, ya. Nah, maka itu bisa kita kelompokkan jadi satu metode, ya. Karena kita harus nyari pasnya tengah-tengah, ya. Karena kalau metodenya terlalu banyak, nah nanti kompleks, ya, membuat keterkaitan, kalau dibuat diagramnya keterkaitan satu metode dengan metode lain itu rumit, ya, banyak, susah dipahami, ya. Nah, demikian juga kalau metodenya terlalu sedikit, ya, jadi satu metode itu berbagai jenis fungsi dikumpulin jadi satu. Nah, itu juga kurang bagus, ya. Jadi nanti kita harus mencari pasnya di mana, ya, agar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, ya. Nah, itu nanti tentu kemampuan untuk mencari itu, ya karena terlatih, ya. Jadi biasanya tahu batasan optimumnya, ya. Oke, lanjut, ya. Kemudian stack atau tumpukan, ya. Jadi setiap metode dijalankan, ya, maka sistem akan menyimpan sebuah activation record, ya. Nah, ini yang mengerjakan compiler Java, ya. Jadi kita tidak kita hanya sekedar tahu, ya, namun kita tidak perlu, ya, untuk memodifikasi dan segala macamnya. Jadi di compiler Java secara otomatis dia akan membuat activation record, ya. Ini akan menyimpan parameter dan variabel pada area memori yang dikenal dengan nama call stack, ya. Call stack, ya, sorry. Jadi ada kayak tumpukan, ya. Jadi misalkan ini sebuah metode, ya. Ini contohnya dalam satu kelas, ya, ada satu kelas atau satu program, ya. Mungkin beberapa kelas bisa juga. Ini ada saling panggil, ya, antara metode 1, 2, dan 3, ya. Nah, maka kalau yang mula-mula user itu berinteraksi dengan metode 1, ya, mungkin metode 1 misalkan meminta input, ya, data input. Nah, kemudian data inputnya itu harus diolah ke proses berikutnya, ya. Proses berikutnya itu kita anggap sebagai metode 2, ya. Nah, maka data yang diolah di metode 1 diolah kemudian diberikan ke metode 2. Ya, maka di compiler akan mencatat seperti ini, ya. Ya. Kemudian data yang diolah dari metode 2 tidak langsung dikembalikan atau ditampilkan ke user, ya. Namun perlu memanggil lagi metode yang lain, misalkan metode 3, ya. Nah, maka data itu akan dilanjutkan, dikirim lagi ke metode 3, ya. Nah, setelah diolah di metode 3, kan perlu sudah selesai, ya. Maka
jika tidak ada proses olahan lanjut selanjutnya, ya, maka hasil itu akan ingin dikembalikan ke metode 1, ya. Nah, namun tidak langsung, ya, tidak bisa langsung. Ini harus bertahap. Ya. Jadi ini seperti tumpukan, ya. Jadi kalau kita menumpuk panjang, banyak, ya, tinggi, ya, kemudian kita ingin kembali lagi ke status awal, nah maka harus kita buang satu-satu. Ya. Jadi dari output 3 dikembalikan lagi ke metode 2. Ya. Dan metode 2 diolah, ya, dan kembali lagi ke metode 1. Nah, baru di metode 1 itulah yang akan diberikan ke user. Ya. Nah, ini semua proses ini nanti diatur, ya, oleh compiler dan dicatat dalam Activision record. Ya. Nah, tadi sebenarnya kita sudah melakukan juga seperti ini, ya, tapi hanya dua metode saja, ya, yang ini. Ya. Nah, ini kita berikan, ini kita anggap katakanlah sebagai main metode 1, ya. Kita berikan ke metode 2, metode 2 selesai, kembalikan lagi ke metode 1. Ya. Nah, ini sangat mungkin, ya, atau mungkin banyak, ya, nanti, ya. Ini dari metode 2 memanggil lagi metode yang lain, ya. Ya, jadi misalkan ini untuk mengecek yang diolah itu hanya bilangan positif saja, ya. Atau yang diolah itu hanya bilangan bilangan prima saja, ya. Nah, di sini kan tidak ada, ya, prosedur untuk atau metode untuk mengecek, ya, memeriksa, ya, apakah 61 dan 62 itu bilangan positif, ya, atau bilangan prima misalkan, atau bilangan ganjil atau bilangan benar. Di sini belum ada, ya. Di sini hanya besar dan kecil. Ya. Ya, maka kalau ada ketentuan seperti itu, ya, sebenarnya bisa kita masukkan di sini, ya. Bisa juga kita memberikan metode selanjutnya, ya. Jadi dari metode max ini dia keluar dulu, ya, mengecek dulu, ya, 61 dan 62 itu masuk bilangan prima atau bilangan positif atau bilangan genap ganjil atau tidak. Kalau misalkan bisa, ya baru nanti dicari nilai maksimumnya, ya. Namun kalau misalkan bukan bilangan yang dimaksud, nah, maka hasilnya misalkan hasilnya ganti input yang lain, misalkan. Ganti input lain akan diberikan ke metode 2, metode 2 itu nanti akan kembalikan lagi ke metode 1. Ya. Jadi seperti berantai, ya. Jadi harus diterima dan dikembalikan dari metode yang sama, ya, seperti itu, ya. Jadi kalau metode 2 ini dia menerima dari metode 1, ya, maka dia harus mereturnkan hasil itu ke metode 1, ya. Demikian juga nanti di sini ada metode 3 yang diberikan pemanggilan, ya, dipanggil oleh metode 2, ya, atau diberi data oleh metode 2, nah, maka metode 3 itu harus mengembalikan, ya, hasil olahannya ke metode 2 juga. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan stack di sini, ya, stack sini. Ya. Nah, kemudian void versus value returning methods. Ya. Jadi void dibandingkan dengan value returning method. Jadi metode yang mengembalikan nilai, ya. Nah, kalau yang void itu adalah yang kosong, ya. Contoh void method, ya. Dari main method tidak menerima hasil olahan dari metode lain, ya, yang dipanggil. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Jadi test void method. Nah, ini kita berikan nilai, ya. Kemudian ini, kemudian kita grade, ya. 92 itu masuk nilai apa? A, B, C, D atau F, ya. Nah, di sini real score sebagai argumen. Nah, di sini tidak ada kata return, ya. Nah, karena test void method ini, kelas test void method ini, atau main
metode ini tidak menerima nilai apapun ya dari metode print grade. Ya. Jadi muncul ini hanya sekedar untuk mencetak ya, untuk memprint ya, nilai dari nilai numerik yang diberikan. Ya. Tapi dia tidak memberikan nilai huruf ya ke metode dari main. Ya, karena ini demikian, dengan demikian makanya disebut sebagai apa? Void ya di sini ya. Jadi kosong ya. Ini kita coba. Terlihat ini ya kode programnya. Kelihatan, Pak. Ya, oke. Ini ya. Jadi di sini ini adalah yang main, kemudian di sini real score itu adalah variabel ya. Ini untuk pertama kali kita definisikan ya, tipenya integer ya. Namun untuk baris selanjutnya kalau nilainya berubah kita bisa langsung gunakan, tidak perlu dideklarasikan lagi tipenya. Kemudian di sini masuk ke metode print grade ya, real score. Maka akan jalan di sini. Kemudian masuk nilainya double ya, score ya. Nah ini gimana? Ini di sini integer, di sini double ya. Nah itu maka keluaran ya akan disesuaikan ya, disesuaikan dengan yang ada di yang akan disesuaikan di metode ya. Ini saya rubah aja dulu ya. Ya, jalannya. Jadi ini nilai ini adalah apa? Integer ya. Kemudian real score 92, maka 92 akan ditampilkan akan lebih dari sini ya, lebih dari 90 ya. Maka akan dijalankan baris yang ke-15 ini ya. System out print E ya, dapat nilai A ya. Karena lebih dari 90 ya. Tapi kalau misalkan ini 58, nah ini dia tidak lebih dari 60 ya, maka dia masuk yang ke else, nilainya F ya. Nah, namun nilai-nilai yang ada di sini itu tidak diberikan ke metode main ya. Jadi hanya sampai di sini aja ya. Sehingga nilai A ini dia bukan nilai yang bisa diisikan ke variabel. Jadi hanya ditampilkan di layar ya. Jadi hanya tidak ada pengembalian nilai dari metode print grade ya, ke main. Nah nanti berbeda dengan yang di bagian berikutnya ya. Nah ini yang dia mengembalikan ya, yang mengembalikan nilai ya. Jadi main method menerima hasil olahan ya, dari metode lain yang dipanggil ya. Nah perbedaannya apa? Nah perbedaannya, nah ini kita tambahkan di sini ya, char ya. Kemudian di sini return ya. Return berarti di sini mengembalikan ya, dikembalikan ke main. Kemudian yang di print ya, yang di print di sini adalah yang di print adalah nilainya ya. Jadi nilai yang ada di sini. Jadi get grade real score. Ini di sini ada nilainya yang bisa kita print. Jadi melakukan printnya ya, kalau yang tadi di dalam blok yang
tadi nama bloknya print grid ya. Nah, kalau di sini dia tidak melakukan print di sini ya. Printnya, cetaknya, tampilannya ada di print tadi main. Jadi yang di print apa? Yang di print tentu nilai. Nilainya dapat dari mana? Dapat dari metode get grade. Ya, jadi metode get grade ini memberikan nilai ke metode main untuk ditampilkan. Nah, berbeda dengan yang ini. Di metode print grade ya, dia menerima nilai dan tidak mengembalikan nilainya, namun langsung di print di sini, dicetak di sini. Di print dan di sini perintah cetaknya di sini. Nah, kalau ini perintah cetaknya dikembalikan ke metode main ya. Sehingga tidak bisa tidak metode get grade ini harus memberikan sebuah nilai. Kita lihat kode program. Ya, kita jalankan. Walaupun secara tampilan di output sama ya, 92 adalah A, 58 adalah F ya, sama dengan yang tadi ya. Nah, cuma perbedaannya ini kita bisa dapatkan charnya di sini. Jadi, kalau kita tulis misalkan kita buat variabel baru ya. Misalnya ini bisa yang karena kalau mau mengetik sistem out println ya, bisa kita ketikkan SOUT ya, dan akan muncul di sini ya, muncul dengan sendirinya pilihan, dan kita tekan enter deh. Nah, tentu pakai nilai real score yang terakhir ya, yang 58. Nah, ini ya, nilai huruf adalah F. Sehingga nilai F ini tidak lagi di dalam blok metode get grade ya. Namun nilai itu diberikan bisa diberikan keluar yaitu di variabel nilai huruf ya. Sehingga bisa kita munculkan di sini ya. Nilai huruf adalah F. Nah, ini tergantung penggunaan kita ya. Kalau kita hanya ingin menampilkan saja, ya mungkin bisa pakai yang seperti ini ya. Kita tidak perlu nilainya. Tapi kalau kita perlu nilainya, ya, hasil olahan dari metode get grade, ya, maka dibuat seperti ini. Jadi harus ada return. Ya. Returnnya kemana nih? Returnnya ke baris yang tadi memanggil. Ya. Yang baris ini yang memanggil kan baris ke-6 ya. Kan dipanggil ya, get grade ya, dipanggil get grade, tolong ini tentukan ya nilai karakternya apa ya dengan nilai real score sekian ya. Ya, maka dia akan manggil di sini dan outputnya akan diberikan juga ke sini. Oke. Nah, ini kemudian kita coba ya, ada beberapa latihan ya. Yang pertama misalkan return as sales commission given the sales amount and the commission rate. Return as sales commission. Nah, jadi ini berikan ya komisi dari sales. Jadi sales itu yang seseorang yang punya peran ya untuk menjual barang ya, jual rumah, menjual kendaraan dan seterusnya. Ya. Nah, kalau dia berhasil menjual ya dengan harga rumah misalkan 100 juta ya, maka dia akan dapat komisi ya, imbalan ya, dari harga penjualan yang telah dia lakukan ya. Kalau 100 juta misalkan commission rate-nya 10% atau
atau 20% ya. Nah, berarti kalau penjualannya 100 juta, maka dapat jumlah komisinya 20% dari 100 juta itu 20 juta. Ya. Jadi imbalan ya. Kemudian 80 jutanya ya diserahkan ke yang punya barang, ya, punya produk, yang punya rumah misalkan. Ya, mungkin sudah ada kesepakatan ya antara yang punya rumah dan salesnya atau yang menjualkan, misalkan seperti itu ya. Jadi proses bisnis yang kira-kira mudah untuk dipahami ya. Nah sekarang kita diminta buat metode ya, yang mana bisa menghitung ya, menghitung berapa jumlah komisi ya yang harus diberikan untuk nilai penjualan tertentu. Ya, penjualannya macam-macam ya, ada yang mungkin 100 juta dan 200 juta terserah ya. Dan kemudian commission rate-nya nah bisa tertentu, bisa fix ya, bisa tetap ya, tergantung kode program kita. Nah, ini saya coba komisi ini ya, kode program terlihat ya. Terlihat, Pak. Ya. Jadi maka kita buat kelasnya sales commission seperti itu. M-nya kurang satu ya, sorry. Kemudian ini adalah metode yang main-nya utama. Ya. Kemudian ini adalah metode yang untuk menghitung ya, jumlah komisinya. Ya. Misalkan di baris ke-7 ya akan bertanya ya berapa jumlah penjualannya ya. Kemudian input dari user ya. Diberikan input, kemudian yang diinputkan oleh user itu nanti akan masuk sebagai variabel, akan diberikan variabel sales amount ya, jumlah penjualan. Nah kemudian jumlah penjualan itu dihitung ya dengan menggunakan metode get commission value ya, berapa jumlah komisinya. Nah nanti dapat nilai komisinya. Nah kemudian nilainya diberikan balik lagi ya ke metode main sebagai sales commission, ini jumlah uangnya. Nah ini tipenya double ya, karena apa? Karena nanti akan dikalikan dengan bilangan yang real, walaupun nanti juga bisa juga nanti setelah dapat double kita bulatkan, misalkan kita kembalikan lagi ke integer ya, juga bisa. Dan ini di print ya, ditampilkan ya jumlah komisinya ya. The amount of sales commission is, ini hasil atau output dari metode get commission value ya, get commission file di sini. Nah kemudian untuk rate itu bisa kita tentukan di sini ya. Jadi di metode get commission value. Nah, misalkan double commission rate 20% ya, atau 0,2 ya, 0,2 ya. Kemudian commission value, nah ini perkalian biasa ya, commission rate kali sales amount ya. Dan hasilnya adalah commission value. Nah ini yang dikembalikan ya, return nilai komisi itu dikembalikan, kemudian diisikan ke variabel sales commission, kemudian ditampilkan di sini. Nah, kita coba jalankan, run. Berapa? Kita isi misalkan 200 ya. 200 kali 0,2 ya, 40 ya. Misalnya 200 juta, komisinya 40 juta. Karena kalau kita misalkan ingin commission rate-nya juga bisa bisa berubah-ubah ya. Nah, coba ini contoh yang lain lagi. 500. Nah, ini 500
kali 20% ya, jadi 100 keluar di sini. Nah, ini commission rate-nya selalu 0,2 ya. Nah, kemudian bagaimana misalkan kita inginkan agar commission rate ini bisa apa? Bisa berubah-ubah ya nilainya ya. Kita coba ya. Sini. Di sini di commission rate misalnya. Ini karena commission rate-nya double ya. Di sini. Berarti karena bukan bilang integer. Next. Ini kita tentukan misalkan ya, supaya kita tentukan antara 0,1 ya. Get commission value. Nah, ini inputnya tidak cuma sales amount namun juga commission rate. Ini ada tanda garis merahnya karena apa, tidak cocok ya dengan metode yang ada. Nah, kita beri di sini. Ini agar tidak apa, agar sesuai di sini kita ini di sini kebetulan sama ya. Atau mungkin di sini kita rubah aja supaya tahu yang mana yang dari main dan public. Berarti tidak perlu ya, karena sudah harus menerima input dari luar. Jadi tidak boleh deklarasi 2 kali ya. Kalau tadi kan dia sudah ada di dalam metode get commission value ya. Nah, sekarang kita coba user juga bisa mengentrikan commission rate-nya tidak selalu 0,2 misalnya. Off namanya. Jalan. Nah, ini jumlahnya berapa ya? Misalkan 100. Nah, commission rate-nya berapa? Antara 1 sampai dengan 0,5. Misalkan kita isi 0,35. Maka jumlah komisinya adalah 35. Jadi 0,35 kali 100. Jadi si program awal mula meminta datanya tidak cuma jumlah total penjualan, namun juga rate-nya berapa. Nah, nanti dua nilai itu yang akan dikirimkan ya ke metode get commission ya untuk nanti dihitung di sini. Kemudian hasil olahannya ini kebetulan perkalian biasa ya. Hasil perkaliannya dikembalikan lagi ke metode main
dan kemudian ditampilkan. Oke, ada yang tanyakan yang bagian ini? Nah, ini ada kasus-kasus lain, mungkin ini nanti bisa Anda coba ya. Return a square root of number, ya, dan untuk menguji apakah bilangan itu bulat, genap atau tidak ya. Even and return true if even and return true. Ya, bilangan itu bulat atau tidak ya. Genap atau tidak ya. Kemudian display message. Jadi menampilkan teks ya dengan sebanyak jumlah tertentu ya, berulang. Kemudian jadi kalau kita memberikan huruf ya, huruf yang kecil, nah maka akan diberikan lagi dikembalikan huruf yang kapital, huruf besar. Nah, namun itu semua dikerjakan di luar ya, di metode yang terpisah. Nanti mungkin Anda bisa coba ya. Oke. Yang tadi ya, saya jelaskan. Oke. Nah, kemudian untuk memberikan nilai metode dan argumen ya, urutan diberikan sebagai argumen pada sebuah metode harus sesuai ya. Nah, ini tidak boleh terbalik ya. Misalkan ini metode untuk mencetak ulang, print teks tertentu sejumlah berapa kali ya. Misalkan message-nya hello ya, integernya 3 ya, maka dan loop ya 0 sampai i kurang dari 3 ya, berarti 3 kali ya, 012 indeksnya ya, akan ditampilkan kata hello 3 kali ya. Nah, yang kiri ini benar ya, karena dia pasangan argumennya sesuai ya. Jadi yang hello itu adalah string ya, kemudian diikuti oleh bilangan integer ya. Nah, yang kedua itu salah ya, karena terbalik ya. Jadi integer dulu baru kemudian string ya. Jadi harus cocok ya, harus match ya. Nah, di sini mungkin kita coba tadi. Nah, ini misalkan tadi ya, yang commission, misalnya kita coba lagi ya, jadi kita kasih perintah. Coba terbalik ya. Mungkin kita isi di sini. Nah, ini sudah ada warning ya. Jadi saat kita menulis sudah ada warning ya. Jadi karena tidak ada kesesuaian. Nah, ini dia menawarkan ya. Jadi si interface IntelliJ IDEA ini menawarkan apakah perlu ini di cast ya, jadi dirubah tipenya ya. Jadi kita tetap bisa mengentrikan dalam bentuk double ya, namun di convert oleh dia ya. Jadi di pilihan pertama ya, change ini dirubah
dirubah tipenya, ya semuanya dirubah, atau ini tetap metodenya tetap menggunakan integer, ya, namun karena kita berikan double, ini ditawarkan untuk dirubah oleh dia. Ya. Kalau kita klik yang atas, nah maka 10.6 ini akan dirubah jadi 10. Ya. Kita coba jadi sini. Sembarangan aja, fokus yang bawah ya. Kita fokus yang baris mulai dari sini, baris 18 sampai 19. Jadi ini tetap bisa kita berikan bilangan double, namun di sini ada cast ya. Jadi tetap diubah sebagai integer ya, maka jadi 100 ya. 100, kemudian commission rate-nya 0,2, sehingga hasilnya adalah 20. Jadi tapi kalau ini kita hilangkan, ya tetap paksa ya, ini sebagai bilangan double ya, padahal situ tempatnya untuk bilangan integer. Nah, kita run aja. Ada error, jadi ada salah ya. Ini harus diperbaiki ya. Apakah bilangan ini diperbaiki atau ininya dirubah ya, di tipenya ini dirubah ya, itu terserah kita ya. Nah, maka ini bisa jalan. Cuma bedanya tadi kalau yang integer 120 ya. Sorry, bukan yang ini, yang bawah ya. Yang tadi di cast ya, dihitung tuh jadi 100 ya. Nah, kalau ini real nih 106 dikalikan 0,2. Nah, ini hasilnya lebih lebih presisi ya. Jadi angka setelah koin atau setelah koma itu dihitung. Karena ini kita naikkan ketelitiannya, presisinya jadi double, bukan lagi integer. Ini kira-kira bisa dipahami tuh? Ada yang tanyakan, silakan. Dari saya belum, Pak. Ya, silakan. Saya balik sini ya. Oke. Dan tambah perintah return, nilai tetap di dalam metode. Ya, nilai variabel n dalam metode increment tidak diberikan ke metode main. Hal ini terjadi karena tidak ada
perintah return pada metode increment ya. Ya, contohnya seperti ini ya. Jadi ini adalah main metodenya ya. Kemudian di sini adalah nilai inisialisasi ya, x ya, x sama dengan 3 ya. Sebelum manggil metode nilainya adalah x sama dengan 3 ya. Kemudian manggil metode increment ya, dinaikkan ya, increment sekali aja ya, berarti ditambahkan 1 ya. Dengan perintah seperti ini ya, n++ ya. Berarti apa yang diinputkan di sini misalkan 3 ya, misalkan 3 plus 1 ya, 3 plus 1 kemudian nilainya diberikan lagi ke x ya. Nah, sini n-nya cocok dengan ini ya, di matchkan dengan n sini. Berarti n-nya jadi 3 ya, 3 plus plus berarti n itu mula-mula 3 ya, kemudian ditambah 1 sama dengan 4 ya, 4 itu dikembalikan lagi ke n ya. Jadi cara bacanya seperti itu. Kemudian n-nya berubah jadi 4 ya. Kemudian ditampilkan di sininya. Nilai n dalam metode adalah 4 ya. Nah, karena di sini tidak ada return ya, maka X itu tidak ada yang mengupdate ya. Sehingga kalau kita isi perintah ya untuk menampilkan X setelah pemanggilan metode increment X di sini, nah, maka X-nya tidak akan berubah ya. Jadi X-nya akan tetap 3 ya. Nah, kenapa tidak 4 ya? Karena 4 itu hanya diperoleh dan kemudian langsung ya ditampilkan saat menjalankan metode increment ya. Nah, setelah kembali lagi ke metode main, karena di metode increment tidak ada return ya, tidak ada return untuk mengupdate nilai x ya, maka hasilnya ya, x-nya akan tetap sama ya. Dan sini ada keterangan void juga ya, void berarti dia pasti dia tidak akan mengembalikan nilai tertentu ya. Jadi hanya menampilkan aja di sini. Nah, ini ya. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Jadi sebelum memanggil metode, nilai X adalah 3 ya. Kemudian didapat di sini ya, perintah nomor 6 ini baris 6. Kemudian increment X ya. Increment X maka dia lompat ke sini ya. Ke baris ke-11 ya. Dijalankan yang ini n plus plus ya. N-nya itu adalah 3 plus plus berarti 3 ditambah 1 ya sama dengan 4, 4-nya dikembalikan ke nilai atau variabel n. Kemudian ditampilkan di sini ya. Nilai n dalam metode adalah 4 ya, kan tambah 1. Nah, kemudian kembali lagi ke metode main ya. Metode main. Nah, di sini tidak ada update nilai x ya. Nah, sehingga x-nya akan tetap 3 ya. Kan ya. Nah, kali ini kita rubah ya. Kita tambah misalkan 2. Ini void-nya juga kita ganti ya. Ini terakhir kita kembalikan.
Sorry. Ini ya. Nah, kalau seperti ini dia terupdate ya, karena di metode increment update ya kita tambahkan return ya, return n ya. Jadi n yang baru kita update dan di sini kita hasil dari ini, hasil kita input x yang baru kita berikan ke variabel x, kita update nilai x-nya. Sehingga ini kita bisa lihat di sini outputnya. Jadi sebelum manggil metode nilai x adalah 3 ya. Kemudian nilai n di dalam metode adalah 4. Nah, setelah memanggil metode nilai x adalah tetap 3 ya. Kenapa tetap 3? Ya, karena tidak menggunakan return ya pada metode increment. Nah, kemudian kita coba menggunakan menggunakan increment yang ada update-nya ya. Dengan memasukkan nilai 3 juga kan, x-nya masih 3 tadi ya. 3 setelah masuk di sini maka dia akan berubah ya jadi 4 ya. Dan ada return ya, nilai 4 tadi dikembalikan ya, dikembalikan ke main ya. Sehingga x-nya akan berubah jadi 4 ya. Sehingga setelah manggil metode dengan increment update ya, ada update-nya, ada return-nya, maka x-nya akan berubah jadi 4. Jadi x yang di sini yang di baris kelima, jika sebelumnya menggunakan metode tanpa ada return di metode increment, nilainya tetap 3 ya, namun setelah kita gunakan increment update ya, maka nilainya akan naik 1 ya, jadi 4. Jadi ini saya harap Anda bisa memahami ya kira-kira apa perbedaan ya, antara ini tidak menggunakan return dan ini menggunakan return ya. Walaupun dari sisi tampilannya, outputnya ya, saat berada di sini hasilnya sama ya. Semuanya sudah kelihatan terupdate 4 ya. Namun nilai yang di metode main itu belum tentu terupdate ya. Jadi tergantung metode yang kita panggil ya, apakah menggunakan return ataupun tidak. Nah, kemudian nah ini contoh soal ya. Ini temukan kesalahan pada potongan kode berikut ini. Kesalahannya apa kira-kira? Silakan, ada yang bisa jawab? Silakan present. Ya, Nabila, silakan. Menurut saya kesalahannya ada pada baris ketiga, Pak. Apa? Seharusnya welcome to Java dulu, baru 5. Ya, salahnya di baris mana? Barisan ketiga, Pak. 3. Salahnya apa? Di barisan ketiga menurut saya, Pak. Ya, kesalahannya apa? Terus perbaikannya seperti apa? And print welcome to Java 5. Oh, jadi terbalik ya? Iya, Pak. Ya, betul. Jadi ini sebenarnya yang tadi ya. Jadi harus sesuai dengan metode yang kita buat ya. Jadi kalau dalam metode kita definisikan bahwa stringnya harus terlebih dahulu ya, kemudian ini jumlah perulangannya atau bilangan, maka saat digunakan juga harus disesuaikan. Jadi ini harus ditukar tempatnya ya. Walaupun sama-sama 2 argumen, namun kita harus harus tertib ya dalam memanggil ya, tergantung dari desainnya ini. Jadi ini yang metode yang kita buat, printer ini yang menjadi acuan ya, bagaimana cara penulisannya. Oke, makasih.
kemudian nah ini kalau kita melihat bloknya, ya, walaupun mungkin secara formal saya belum menjelaskan apa object oriented programming ya, tapi ini sudah mulai kita gunakan ya konsep-konsep object oriented programming ya. Jadi dalam satu kelas ya, satu blok ini, nah ini ada dua metode ya, metode main dan metode and print learn ya. Jadi melakukan print learn sebanyak n ya maksudnya itu. Nah ini dari metode main dia bisa memanggil metode print learn. Ini kebetulan dua metode ini berada dalam satu kelas yang sama, yaitu yang kelas tes. Nah kemudian nah setelah kita mencoba menggunakan metode ya, tujuannya apa ya? Tujuannya apa sih? Jadi tujuannya itu kita bisa punya kemampuan ya, jadi melakukan modularizing code ya. Yaitu modularizing code itu adalah membagi ya dan mengelompokkan bagian-bagian program ya sesuai dengan sifat dan fungsi yang dilakukan. Yang ini tadi sudah sempat sedikit saya singgung ya. Dengan menerapkan modularizing code ya, maka akan mengurangi duplikasi kode atau code duplication ya. Kemudian memudahkan untuk melakukan debug ya. Jadi kita tahu permasalahannya bisa terlokalisir ya. Bisa dibatasi, kita mencari kesalahan itu ada di bagian mananya ya. Jadi kita tidak melakukan cek semua ya dari kode program ya dari awal sampai akhir, namun kita bisa mengira-ngira ya salahnya itu ada di blok yang mana. Kemudian melokalisir kesalahan ya, kemudian setelah mempermudah penggunaan pada kelas dan program yang lain. Nah ini seandainya dalam satu program itu ada banyak metode ya, atau banyak bagian. Nah itu kalau bagian-bagian itu ingin digunakan di aplikasi yang lain ya, yang sekiranya mirip, nah maka masih bisa dimanfaatkan ya. Nah contohnya apa yang mirip, misalkan aplikasi penjualan online ya, misalkan produk-produk barang-barang online, gadget misalkan, nah, itu tentu ada kelas-kelasnya ya, ada metodenya ya, ada bagian-bagian, ada modulnya ya, di aplikasi untuk penjualan produk barang elektronik misalkan ya. Nah kemudian setelah aplikasi itu jalan ya, nah kita ingin memperluas pangsa pasarnya, tidak cuma barang elektronik ya, namun juga makanan ya, jual makanan kuliner misalkan ya. Namun dalam aplikasi yang sama. Nah tentu kelas-kelas atau modul ataupun metode ya, yang ada di aplikasi barang elektronik itu bisa sebagian ya, walaupun tidak seluruhnya, bisa digunakan untuk mengembangkan aplikasi untuk menambah kemampuan ya aplikasi kita untuk tidak hanya menjual barang elektronik, tapi juga dengan menjual makanan ya. Tentu dengan ada perubahan-perubahan sedikit ya. Misalkan kalau barang elektronika tentu misalkan batasan waktu pengiriman mungkin tidak terlalu ya dipertimbangkan, tapi kalau makanan ya, makanan siap saji misalkan, nah itu perlu ya agar saat dikirim misalkan kualitasnya tetap terjaga ya. Nah itu nanti yang diubah, yang diupdate, jadi tidak semua modul ya, khusus mana yang kira-kira perlu dibedakan antara menjual produk elektronik dan makanan siap saji. Nah ini diagram ini ya, saya coba cari ya di internet ya, yang kira-kira bisa membedakan ya antara yang sebelum ya, yang bagian ini ya, sebelum dilakukan modularizing ya. Jadi dalam satu program
ini ada banyak perintah ya, statement 1, statement 2, 3 dan 4 dan seterusnya ya. Namun setelah kita coba modularize ya. Nah, kita kelompokkan ya statement-statement itu yang kira-kira masih sifatnya sama ya. Ya, atau kemampuannya sama ya. Nah, kita anggap sebagai modularizing unit ya. Nah, statement-statement di sini. Nah, kemudian program utama, nah ini tinggal nanti memanggil ya, tinggal memanggil bagian-bagian yang kira-kira diperlukan. Ya. Dan dari hasil ini demikian juga bagian-bagian dari program yang lain juga bisa memanggil statement-statement yang ada di modularization unitnya. Jadi di dalam ini banyak statement ya. Nah, ini kalau contohnya misalkan untuk di aplikasi ya, application services. Nah, ini juga bisa lebih penggabungannya lebih luas lagi ya. Tidak cuma dalam kelas ya, metode, namun sudah dalam tingkat modul ya. Tingkat modul untuk modul view, modul services nanti bisa dikelompok-kelompokkan. Kemudian ini ada keuntungan dan kerugian ya jika kita menerapkan modularizing code ini ya. Nah, keunggulannya mungkin tadi beberapa banyak sudah sempat saya sampaikan ya. Nah, ini yang tentu ada kelemahannya ya, kekurangannya ya. Nah, jadi harus ada dokumentasi ya dan harus catatan ya, dan ini terutama catatan misalkan satu metode terkait dengan metode yang mana. Jadi kaitan-kaitan antara satu metode dengan metode lain. Kemudian dalam satu modul itu terdiri atas kelas apa saja, gabungan dari berapa kelas. Nah, itu pengelompokan seperti itu. Nah, itu harus benar-benar terdokumentasi, ya. Terutama kalau pemrogramannya sudah dalam skala yang besar, ya, cukup besar. Kemudian, nah ini untuk untuk skala program yang yang kompleks ya, yang ukurannya besar. Maka ini dengan menggunakan modularizing code ini efektif ya. Ya, jadi kalau skala kecil mungkin kurang ya. Kemudian efektif kalau yang mengerjakan juga banyak orang. Jadi setiap modul itu dikerjakan oleh orang yang berbeda, ya. Baru terasa sekali manfaatnya. Ya. Nah, kalau dikerjakan sendiri misalkan, mungkin juga terasa lebih ini ya, lebih kompleks ya. Ini cocok untuk yang skala besar, kemudian sifatnya kolaboratif ya. Jadi satu bagian dikerjakan oleh siapa dan kemudian nanti diintegrasikan. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini masih dalam terkait dengan penggunaan metode ya, yaitu overloading methods ya. Metode dengan nama sama, namun bisa mengolah tipe data yang beragam. Ya. Sebagai contoh, metode max sebelumnya hanya untuk tipe data integer, ya, bisa kita gunakan juga untuk tipe data double. Nah, ini juga salah satu keunggulan Java ya, pemrograman Java ya, mungkin kurang tahu ya di pemrograman lain yang setahu saya sifatnya strict ya. Jadi satu metode hanya untuk satu susunan tipe argumen ya. Nah, namun kalau Java, nah ini bisa lebih ya. Nah, contohnya apa nih? Contohnya di sini tadi metode max tadi ya, maksimum tadi. Nah, kalau memang kita ingin program kita adaptif ya, jadi tidak hanya untuk membandingkan dua bilangan bulat ya, integer dan integer ya. Kita juga ingin agar metode max itu bisa untuk membandingkan
bilangan real ya. Nah, maka kita bisa buat juga metode max, namun di sini dibedakan ya. Argumennya dibedakan, yaitu double dan double ya. Digunakan double dan double. Jadi ini susunan argumennya sama ya, namun tipenya beda ya. Di sini tipenya integer dan integer, dan di sini double dan double ya. Sehingga nanti kalau user memberikan input ya berupa argumen double ya, real 3,0, 3.0, 3.0 dan 5.4 ya, seperti ini ya, maka otomatis Java ya, compiler Java tidak akan memilihkan metode yang ini ya, karena tipe datanya tidak sesuai ya, ini integer dan integer, maka dia akan langsung kali ini kan baris 15 ya, dia akan menuju ke baris 17 ya, yang tipe atau struktur dari argumennya cocok ya. Nah, kemudian juga kita ingin ya, silakan. Oh, nggak apa, lanjut aja Pak. Ya, silakan. Oh enggak, ini semua nanya, kalau misalnya campur gitu nggak bisa ya, kayak double sama integer gitu? Ditukar, Gimana? maksudnya dicampur satu integer satu double gitu. Iya. Nah, itu nanti di operator di sininya ya. Nah, ini belum nanti ya, coba kita lihat ya. Sementara yang ini dulu ya. Apakah salah satunya harus casting ya supaya sama ya. Apakah semuanya harus kalau misalkan ini diberi double, di sini diberi integer, nah itu untuk operator ini perbandingan ya, apakah salah satunya harus di convert ya. Nah, nanti coba kita lihat ya. Baik, ini saya lanjutkan dulu ya. Jadi tadi tipenya integer, kemudian double, kemudian juga bisa kita buat lebih ya. Kita bisa buat lebih jumlahnya, argumennya tidak cuma 2 ya. Sehingga dengan demikian metode ini akan menyesuaikan ya, di mana metode itu sesuai ya, atau disediakan. Nah, ini namanya bisa dibuat sama ya. Asalkan jangan kita tulis ulang ya. Kalau tulis ulang maka error ya, dianggap error ya. Misalkan ini kita sudah buat blok 1 ya, public static integer max 2 argumen integer ya. Kemudian kita buat lagi seperti ini ya. Integer juga 2. Nah, itu di Java tidak mengizinkan ya. Jadi harus ininya diubah ya tipenya. Nah, ini yang kemudian ada juga istilahnya ambiguous overloading ya. Jadi penjauh mengalami ketidakpastian dalam memilih metode yang tersedia ya. Karena terdapat 2 metode yang deklarasi berbeda, namun sama-sama memenuhi data input yang diberikan. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini kita kan kita ubah sedikit ya, ditukar ya, integer double, kemudian double integer ya. Kemudian oleh user diinputkan integer ya. Diinputkan integer seperti ini ya. Nah, kalau kemudian Java ya, Java compiler dia akan ada semacam ambigu ya, apakah menjalankan metode yang ada di baris 8 ya, atau metode baris ke-15 ya. Karena apa ya? Karena di sini ada 1 ya, di sini ada
ada apa? Double ya, maka defaultnya ya, defaultnya bilangan yang apa? Yang integer ini ya. Bilangan integer ini akan dirubah ya semua ke dalam bentuk apa? Double ya. Nah, jadi seakan-akan ya, seakan-akan di sini ada apa? Dua metode yang sama ya. Dan tipe ini juga sama ya. Jadi kalau 1, 2 seperti ini ya. Ini kan dia dirubah ke double ya, yang duanya dirubah oleh oleh Java compiler ya. Di 1,2.0 ya. Nah, itu ternyata di sini juga cocok ya. Di sini juga bisa ya. Di sini juga bisa juga 1.0 ataupun 2 ya. Duanya tetap integer, di sini 1 atau 2.0. Nah, sehingga dia bingung memilih karena statusnya sama ya. Nah, kecuali kalau di sini kita fixkan ya. Di sini kita buat integer ya, maka dia otomatis karena ini lebih cocok dua-duanya di sini, maka dia akan langsung milih yang ini. Atau ini kita isi 1.0, 2.0, kemudian di sini double dan double. Nah, maka dia otomatis akan match ke sini. Ya. Nah, ini nanti akan muncul apa semacam ambigu ya. Jadi dia bingung menentukan menjalankan yang mana ya. Jadi prioritasnya sama ya. Walaupun di dalamnya juga sebenarnya sama ya, jadi tidak terlalu. Kemudian untuk apa cakupan variabel ya, cakupan variabel ditentukan oleh blok yang dibuat dengan batasan tanda kurung berawal ataupun setelah dilakukan deklarasi ya. Contoh variabel J hanya terbaca atau terakses di blok yang terbuat ya setelah deklarasi variabel J. Nah, ini juga untuk apa variabel ya. Untuk variabel itu dibatasi dengan apa kurung kurawal ya, dan juga kapan dia mulai dideklarasikan. Jadi ini kalau ada I dan J, maka J-nya mulai dari sini ya setelah dia dideklarasikan. Nah, J tidak akan terbaca di baris-baris sebelum deklarasi tipe J ini. Demikian juga I ya. I itu tidak akan terbaca di sini ya. Karena pertama kali dideklarasikan tipe I itu apa? Ada di baris yang di sini. Ya. Jadi bloknya seperti ini. Nah, kemudian untuk metode abstraction dan stepwise refinement itu adalah kunci dari pengembangan perangkat lunak ya dengan menerapkan konsep abstraksi. Ya. Metode disembunyikan dari user ya, sehingga user bisa langsung menerima hasil olahan metode tanpa mengetahui secara detail apa yang terjadi dalam metode. Ini salah satu manfaat dari metode. Ya. Konsep ini dikenal juga dengan information hiding ya, atau disebut juga sebagai encapsulation. Jadi semacam black box ya. Tadi kan kita ada menggunakan ya. Tadi kita gunakan public ya. Nah, itu nanti bisa juga kita set private ya. Kalau kita set private, data-data itu tidak akan bisa diakses ya. Atau metodenya tidak akan bisa diakses. Ya. Jadi kalau public itu bisa diakses oleh oleh metode-metode yang lain. Kemudian implementasi yang dalam metode ya, itu tersembunyi dari akses user ya, sehingga dapat dianggap apa yang dalam metode sebagai sebuah black box. Jadi kita bisa atur ya dalam encapsulation tadi mana yang boleh diakses dan tidak. Kemudian strategi memetakan program berskala besar di bagian-bagian terkecil dikenal dengan nama divide and conquer ya, atau dikenal juga dengan nama stepwise refinement. Nah, ini
salah satu. Sebenarnya hampir mirip-mirip juga ya dengan tadi, dengan membuat secara moduler ya. Jadi program-program itu dibuat bagian-bagian yang terkecil, kemudian dilihat keterkaitan ya antara satu bagian dengan bagian yang lain seperti apa. Oke, nah ini secara ini ya, metode itu secara umum ini sebuah black box ya. Kita hanya melihat atasnya aja, headernya aja, nama metodenya apa, kemudian data inputnya apa, kemudian data output yang bisa diberikan yang mana ya. Jadi kelihatan headernya aja, kepalanya saja, dalamnya tersembunyi. Nah, kemudian yang dari luar metode ya, kita bisa berikan data berupa input, dan kemudian nanti dari metode itu akan menghasilkan output ya. Baik berupa output yang ditampilkan saja ataupun output yang benar-benar diberikan ya dalam bentuk nilai sehingga ke variabel tertentu sehingga nanti bisa digunakan. Nah, ini latihan aja untuk menampilkan pola-pola seperti ini. Ini silakan dicoba ya. Ini juga kalau yang ini kita bisa gunakan loop ya. Kita bisa gunakan loop. Nanti saat loop yang pertama kita tampilkan 1 ya, loop yang kedua kita tampilkan 1 dan 2 ya. Loop yang ketiga kita tampilkan angka 1, 2, dan 3 dan seterusnya sampai dengan n ya. N-nya berapa? N-nya itu nanti tergantung dari user ya. User memberikan berapa. Kemudian harus rata kanan ya. Nah, kemudian ini konversi ya, konversi dari feet ke meter ya, dari feet ke meter. Nah, ini bisa bisa gunakan metode juga ya. Nah, jadi gunakan metode untuk konversi dari feet ke meters ya, kemudian dari meter ke feet ya. Nah, ini 1 meternya sama dengan 0,305 foot ya. Foot itu jadi 1 feet ya. Kemudian 1 foot itu 3,279 kali meter ya. Jadi 1 foot itu sekitar 1 feet ya, 1 feet itu sekitar 30 cm ya. Nah, jadi 1 langkah gerakan jalan manusia ya. Jadi 1 langkah dan jaraknya antara telapak kaki yang di depan sama jarak antara tumit ya, misalnya kita melangkah 1 langkah tumit kaki kanan dengan ujung kaki kiri ya dalam 1 langkah. Nah, itu 1 feet ya, sekitar 30 cm rata-rata. Nah, kemudian ini yang terakhir yang ada sekitar 10 menit lagi ya. Untuk variabel array ya, ini dengan menggunakan metode, kemudian ini terkait dengan pengolahan data ya yang akan kita gunakan. Kalau tadi variabel mungkin banyak sifatnya single ya, jadi 1 variabel menggenggam 1 nilai ya. Nah, namun ada saatnya kita perlu tipe data namanya array ya. Jadi sebuah variabel array itu dapat menyimpan sebuah data ya dalam jumlah yang sangat besar ya. Jadi misalnya kita punya data dalam jumlah item yang sangat besar ya, kemudian kita ingin mengolah data-data tersebut ya, seperti menghitung nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum dan sebagainya, tentu akan sangat menyulitkan ya jika data-data tersebut disimpan sebagai variabel yang terpisah-pisah ya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka digunakan variabel array. Dengan menggunakan array, maka semua data tersebut dikumpulkan pada sebuah variabel tunggal. Ya. Selanjutnya kita dapat dengan mudah melakukan akses terhadap variabel-variabel tersebut. Ya. Jadi, misalkan kita punya data sebanyak 100 ya, 100 data. Nah, ini kalau kita gunakan secara konvensional, 1 data, 1 variabel, maka akan kita buat banyak variabel ya, nomor 0, nomor 0, 1, 2 sampai 99 ya. Tentu ini akan merepotkan ya. Ya, kalau 100 mungkin masih bisa, tapi kalau lebih dari 100 tentu akan akan menyulitkan ya untuk pengelolaannya. Nah, maka kalau kita sudah tahu
data-data ini dalam indeks seperti ini ya, maka kita bisa ubah dalam bentuk array, dalam bentuk array, kemudian nilai indeksnya ya, kita beri di sini ya, dari 0, 1 sampai dengan 99. Nah, ini kita anggap sebagai satu variabel ya, satu variabel namun dia berindeks banyak ya, dari 0 sampai dengan 99. Nah, ini berapa banyak ya, itu tergantung keperluan kita. Jadi keperluan kita untuk menentukan jumlah indeks yang akan kita gunakan. Kemudian cara deklarasinya seperti ini ya. Jadi hampir mirip dengan deklarasi variabel tunggal ya. Jadi double, nah ini ada tanda seperti ini ya, kurung siku ya. Kemudian nama variabelnya mylist misalkan. Kemudian new berarti buat double ya, tipe datanya ini sama. Kemudian jumlahnya ya, jumlahnya berapa? 10 ya, 10 elemen. Nah, sehingga kita bisa buat seperti ini contohnya. Karena ini double sehingga bilangan real ya, bilangan real. Kemudian indeksnya 10, indeksnya harap diingat mulai dari 0 ya. Jadi 0, 1, 2 dan seterusnya sampai dengan 9. Nah, ini contohnya jika ada indeks yang kelima misalnya seperti itu, berarti ini adalah elemen yang ke-6 ya. Jadi nilainya adalah 34.33. Nah, ini mungkin bisa dicoba langsung ya dengan menggunakan G-cell ya. Jadi ukuran array tidak bisa diubah jika telah ditetapkan saat deklarasi. Ya. Jadi kalau kita sudah tentukan tempat ya 10 ya, maka 10 yang akan disediakan oleh Java. Ya. Jadi kita tidak bisa nanti assign data baru ya, misalkan mylist 30 dengan indeks yang ke-30. Nah, itu pasti error ya, karena kita sudah minta sebelumnya saat deklarasi itu 10 tempat untuk 10 elemen ya. Dia harus diperkirakan. Ya. Namun kalau kita pesannya 10, kita gunakan 5 bagaimana? Ya tidak apa ya. Ya, jadi sisa tidak apa, asalkan dalam pembuatan program sebisa mungkin sisanya juga tidak terlalu banyak ya. Kemudian panjang array bisa dihitung dengan menggunakan perintah mylist length untuk menghitung panjangnya ukurannya ya. Jadi kalau ukurannya 10 elemen ya, maka indeksnya tadi indeksnya mulai dari 0 sampai dengan 9. Ini contohnya deklarasi 10, maka akan disediakan tempat ya sebanyak 10 elemen, nilainya inisialisasi 0 semua. Ini semua. Kemudian kalau kita isi ya indeksnya ke 0, kita isi 1, maka akan terupdate di sini ya, elemen yang pertama nilainya 1. Dan kita ukur panjangnya 10 ya, 10 elemen. Kemudian ini indeks yang tadi, kemudian kita isi dengan nilai 3 ya, kita update ya, tadi 1 kita ganti dengan 3, yang ke 1 kita 5 ya. Kemudian bisa kita olah juga ya, ini 3 tambah 5 itu elemen yang ke 0 tambah dengan elemen yang ke 1 ya, nah, kita isikan ke elemen indeks 2 ya, berarti di sini kita isi 3, 5, dan 3 tambah 5 sehingga 8, sehingga ini terupdate di sini. Ini kita bisa mengakses, kita bisa mengupdate nilai-nilai elemen ya dari array yang kita buat. Ya. Kemudian ada 2 cara inisialisasi nilai array ya, yaitu dengan cara seperti ini ya. Kita tulis dalam bentuk himpunan, dan ini sekiranya tidak banyak ya, kita bisa buat seperti ini. Namun kalau misalkan jumlah listnya, elemen listnya banyak ya sampai 30, 50, mungkin agak susah seperti ini. Kita bisa juga seperti ini. Ya. Jadi kita deklarasikan dulu
nama variabelnya, kemudian ukurannya, kemudian kita isi satu-satu. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya, ini waktunya kurang sisa 3 menit lagi. Silakan, mungkin ada satu pertanyaan terakhir kalau ada. Pak, Ya. nanti PPT boleh di post nggak Pak di WA atau Google Classroom? Oh ya, ya. Yang kemarin juga belum ya. Nanti, sorry ya. Yang kemarin yang pertemuan 3 belum biasanya. Nanti ya pertemuan 3 dan pertemuan keempat nanti saya share. Dan kalau ada contoh-contoh soal seperti ini, nanti dicoba ya dikerjakan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, nanti bisa langsung disampaikan. Untuk kode program yang ini sebagian sudah saya share ya di GitHub ya. Nanti saya beri juga lah linknya. Ini yang tadi yang saya demokan ya. Kemudian bisa download dari GitHub juga ya. Tapi kalau mau mengetik ulang dari slide-nya itu lebih bagus lagi supaya lebih terbiasa ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ya, nanti silakan isi link presensi ya seperti biasa ya. Baik, kalau tidak ada, mungkin saya akhiri ya pertemuan kita kali ini ya. Sudah hampir jam 1, setelah saya selanjutnya masih ada kuliah lagi ya. Baik, saya tutup saja untuk kali ini ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.